Halo semuanya, selamat datang nih di channelnya Nicolin. Kali ini kita mau membagikan sebuah film yang menarik nih teman-teman, mengenai sebuah sekolah khusus perempuan yang berada di Thailand. Kalau sekolah pada umumnya mengutamakan pendidikan, sekolah ini mengutamakan kecantikan. Jadi kecantikan adalah segalanya. Bahkan peringkat muridnya berdasarkan kecantikan nih. Hingga suatu hari ada seorang murid baru yang misterius datang ke sekolah ini. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Ayo tonton video ini hingga akhir teman-teman. Film ini berkisah mengenai sekolah khusus perempuan di Thailand. Sekolah ini beda dengan sekolah pada umumnya. Kalau sekolah pada umumnya mengutamakan pendidikan, uniknya di sekolah ini yang diutamakan adalah kecantikan. Jadi kecantikan adalah segalanya di sekolah ini. Kepala sekolah sedang menginformasikan mengenai tahap final lomba kecantikan tahunan yang diadakan di sekolah ini, yang disebut lomba The Shining Star. Pemenang dari ajang kecantikan ini akan mendapatkan trofi penghargaan sebagai The Shining Star. Ia juga akan mendapatkan hadiah spesial, beserta hak istimewa sepanjang tahun. Para kontestan lain yang berhasil masuk ke top 10 akan mendapatkan hak istimewa pula sepanjang tahun. Kepala sekolah mengakhiri pengumumannya dengan mengatakan bahwa tidak ada orang yang jelek di dunia ini. Yang ada hanyalah orang yang malas. Murid baru bernama Nano sedang berdiri di depan sekolah. Tiba-tiba ada daun yang terjatuh dan menggores wajahnya, hingga wajahnya luka. Namun Nano nampak tidak terkejut. Sayangnya, dengan adanya bekas luka di wajahnya, Nano tidak mungkin menjadi pemenang dari lomba kecantikan ini. Pada scene film berikutnya, kita diperkenalkan dengan Ying. Ying adalah salah satu dari top 10 finalis. Dia disebut juga sebagai putri ke-10 karena posisinya yang berada di nomor 10. Teman-temannya memfoto dirinya karena mengagumi kecantikannya. Nano, si murid baru, memasuki ruang kelas. Sang guru memintanya untuk duduk di sebelah Ying karena Ying adalah ketua kelas. Dan ia berharap Ying dapat membantu Nano untuk mengejar ketinggalannya dibandingkan teman-teman yang lain. Ying menyambut kedatangan Nano dengan bahagia. Ia mempersilahkan Nano untuk duduk di sebelahnya. Namun kita tidak tahu apakah Ying dengan tulus menganggap Nano sebagai teman, ataukah ia menganggap Nano sebagai musuh. Wajah Nano lebih cantik daripada Ying. Dan kita dapat melihat dengan jelas bahwa Ying merasa tidak nyaman dengan hal itu. Ying tersenyum bahagia ketika ia melihat bekas luka di wajah Nano. Untuk terlihat simpatik, ia pura-pura bertanya apa penyebab luka itu. Ying berkata bahwa kecantikan adalah utama di sekolah mereka. Kemudian pembicaraan mereka terhenti karena ditegur oleh sang guru. Selesai kelas, Ying mengajak Nano mengunjungi gedung khusus untuk top 10 finalis. Gedung tersebut menyediakan makanan-makanan yang lezat, kosmetik-kosmetik yang mahal, hanya untuk ke-10 finalis. Sayangnya, murid-murid biasa tidak bisa menikmati hak istimewa tersebut. Setiap murid di sekolah ini mendapatkan peringkat di daftar kecantikan yang diupdate secara real time. Jika ada yang wajahnya mengalami penurunan kecantikan, maka posisinya akan menurun. Para murid juga memiliki aplikasi yang dapat melihat peringkat semua murid. Finalis top 10 dapat mengajak salah satu temannya untuk masuk ke dalam gedung itu. Ying mengajak Nano untuk masuk ke dalamnya dan Nano terpesona akan kemewahan yang ada di gedung itu. Nano berterima kasih kepada Ying karena telah menjadikannya teman dan mengizinkannya masuk ke dalam gedung tersebut. Namun tujuan Ying mengajak Nano ke gedung tersebut adalah untuk memamerkan gaya hidupnya sebagai top 10 finalis. Kalau Nano bukan temannya, maka Nano harus makan bersama murid-murid biasa di kafetaria. Lalu Nano memuji kerendahan hati Ying. Sebenarnya Ying sama sekali tidak rendah hati ya. Apapun akan ia lakukan untuk tetap berada di posisi top 10. Setelah makan, Nano mengeluarkan sebatang coklat dan memakannya. Ying nampak ingin makan coklat itu, namun ia khawatir akan bertambah berat badannya. Nano meyakinkan Ying untuk memakan coklat tersebut. Murid bernama Chompu mendekati Ying. Ia memanggilnya putri ke-10. Ternyata Chompu adalah pengikut setia dari Ying selama bertahun-tahun. Sebelum Nano, Ying selalu mengajak Chompu ke gedung tersebut. Karena itulah Chompu merasa sedih dan merasa tergantikan. Sehingga untuk menghiburnya, Ying memberinya sepotong kue. Namun petugas sekolah mengetahui hal tersebut dan mengusirnya karena Chompu tidak berhak untuk berada di gedung itu. Ying berkata ia kasihan kepada Chompu karena memiliki paras yang buruk. Nano tahu bahwa sebenarnya Ying merasa bahwa dirinya jauh lebih baik dari siapapun dan senang menjelekkan yang lain. Kemudian bel sekolah berbunyi, yang menandakan bahwa murid tercantik nomor 1 di sekolah itu yang bernama Kate telah tiba.
Para murid menyambutnya seperti ratu. Lalu Ying mengenalkan urutan kontestan finalis yang lainnya kepada Nano. Untuk membuat Ying senang, Nano memuji bahwa Ying sama cantiknya dengan Kate dan ia berhak menjadi nomor 1 tahun ini. Ying meminta Nano untuk mencoba scan wajahnya menggunakan aplikasi kecantikan. Dan betapa kagetnya Ying bahwa ternyata Nano berada satu urutan di belakangnya. Ia menjadi sangat khawatir. Ying mengucapkan selamat kepada Nano, tapi kekhawatiran nampak jelas di wajahnya. Nano kemudian tersenyum menyeringai. Ia tahu bahwa Ying memiliki perangai yang buruk. Jadi Nano memang berpura-pura berteman dengannya untuk memberinya pelajaran. Ying terbangun dengan jerawat yang besar di hidungnya. Ia kaget ketika melihat aplikasi kecantikan dan menyadari bahwa posisinya telah jatuh ke nomor 11. Posisi ke-10 kini diisi oleh Nano. Ia berusaha memencet jerawat di wajahnya, namun sayangnya itu malah memperburuk wajahnya. Murid-murid yang dulu mengaguminya kini berbalik menertawakannya. Harinya menjadi lebih buruk ketika ia melihat para pengikutnya kini berubah menjadi mengikuti Nano. Ying berpura-pura tidak kecewa atas posisinya yang menurun. Namun, nampak jelas bahwa Ying cemburu kepada Nano. Terlebih ketika Ying melihat dasi khusus top 10 finalis yang dikenakan oleh Nano. Murid yang lain bertanya kepada Ying, apakah ia memakan makanan yang manis sampai-sampai muncul jerawat di wajahnya. Lalu ia teringat bahwa ia makan coklat yang disarankan oleh Nano. Jadi Ying mulai curiga apakah Nano sengaja membuatnya menjadi berjerawat. Karena sudah terbiasa, saat jam makan siang, Ying menuju ke gedung khusus top 10 finalis. Namun ia tidak diizinkan masuk lagi. Nano menawarkan untuk menjadi temannya agar dapat makan di sana. Namun karena harga dirinya tinggi, ia menolak. Ying memutuskan untuk mencoba makan di kafetaria. Namun ia tidak dapat mentolerir makanan tersebut. Saat ke toilet, Ying merasa jijik dengan toilet itu karena memang sangat kotor ya toiletnya. Jadi ia meletakkan begitu banyak tisu. Lalu lebih parahnya ada cicak yang terjatuh sehingga Ying takut dan segera keluar dari toilet itu. Ia merasa sangat kecewa dan sedih dengan kondisinya. Saat sedang melihat majalah kecantikan, salah satu pengikutnya yang lama menghampirinya dan menyampaikan informasi bahwa ia sekarang berada di posisi ke-6. Ying otomatis menjadi kaget. Ia tidak menyangka orang yang ia kira lebih buruk darinya sekarang berada di atasnya. Keesokan harinya, Ying bermimpi bahwa ia memenangkan penghargaan The Shining Star. Namun, tiba-tiba kepala sekolah kaget melihat wajahnya penuh dengan jerawat. Saking kagetnya, ia terbangun dari mimpinya. Namun, mimpi buruknya berlanjut ketika ia terbangun. Ia melihat bahwa dia terjatuh di posisi ke-21 dan muncul 2 jerawat baru di wajahnya. Ini berarti dia tidak bisa kembali ke daftar top 10 dalam waktu dekat. Ying hanya bisa melihat gedung top 10 dari kejauhan. Ia memutuskan untuk pergi ke apotek mencari obat jerawat. Di sana, ia tidak sengaja bertemu dengan Nano. Namun karena merasa malu, ia segera meninggalkan Nano. Ia juga berpapasan dengan Campu namun tidak berkata apapun. Pada saat itu, Nano membisikkan sesuatu kepada Campu dan merencanakan kejatuhan dari Ying. Keesokan harinya, Ying terbangun dengan riang karena wajahnya kini bebas dari jerawat berkat obat jerawat yang ia beli kemarin. Ying sangat gembira karena ia kembali menduduki peringkat ke-10. Saat di sekolah, ia meminta salah satu pengikutnya untuk mendorongnya bermain ayunan. Namun ternyata pengikutnya menunjukkan bahwa posisi nomor 10 telah direbut olehnya. Sekali lagi Ying merasa sangat kecewa. Nano datang menghampirinya untuk menghibur. Ia mengajaknya bermain ayunan bersama. Namun Ying memiliki rencana yang berbeda. Ia mendorong ayunan tersebut dengan sangat keras sehingga Nano menjadi terjatuh dan luka lebam. Luka lebam di wajah Nano mengakibatkan posisi Nano turun dan posisi Ying naik kembali menjadi ke peringkat ke-10. Ying kemudian merampas dasi dari Nano dan segera masuk ke gedung top 10. Tiba-tiba Nano membuka matanya dan tersenyum, seolah-olah itu memang hal yang direncanakannya. Para finalis top 10 yang lain tidak menyadari bahwa Ying sudah kembali ke gedung tersebut dan berada di sofa memakai masker. Mereka mengejek dan menertawakan Ying karena selalu berada di posisi ke-10. Bahkan mereka menjelek-jelekan ibu Ying dan menyalahkan ibunya karena memberikan gen yang buruk kepada Ying. Ying memutuskan untuk membalas dendam kepada semua finalis yang mengejeknya dan memutuskan untuk menjadi the top shining star. Ying menjalankan rencananya pada hari itu juga. Ia melemparkan kucing liar ke salah satu kontestan yang merusak wajahnya, kemudian memberikan banyak semut merah di handuk yang dipakai oleh para kontestan yang lain. Kemudian ia juga membius salah satu kontestan dan mencukur habis alis dan rambutnya. Untuk kontestan di posisi kedua dan ketiga, Ying memberikan ramuan agar wajahnya ditumbuhi dengan rambut. Kini satu-satunya kontestan yang perlu dikalahkan oleh Ying hanyalah Kate.
Ying mencampur pewarna rambut hijau ke krim wajah Kate sehingga wajahnya menjadi hijau. Karena posisi peringkatnya berganti-ganti terus, akibatnya aplikasinya menjadi rusak. Keesokan harinya saat ke sekolah, Ying menyadari ada yang aneh. Sekolahnya menjadi sepi dan sampah-sampah dari kemarin masih belum dibereskan. Karena banyaknya kontestan top 10 yang turun posisi, sehingga Nano dengan wajahnya yang lebam pun dapat menduduki peringkat ketiga. Saat Nano dan Ying sedang berbicara, kemudian Kate datang menghampiri mereka. Kate menutupi wajahnya dengan make up. Ying tidak bisa berkata apa-apa. Ia khawatir kembali jatuh ke posisinya yang ke-10 setelah ia melakukan begitu banyak hal. Kate datang dan mengejeknya. Kate berkata bahwa Ying tidak memiliki apa yang dibutuhkan untuk menjadi the next shining star. Mereka berdua berkelahi, sehingga wajah kedua wanita ini menjadi luka. Setelah mengalahkan Kate, Ying segera bergegas menuju ke auditorium. Pemenang penghargaan The Shining Star sekarang diumumkan oleh kepala sekolah. Ternyata pemenangnya adalah seorang murid yang tidak dikenali oleh siapapun sebelumnya. Ying protes, mengapa ada murid baru yang bisa memenangkan perlombaan itu. Namun ternyata itu bukan murid baru. Campulah yang memenangkan perlombaan itu. Ia berhasil mereformasi dirinya menjadi gadis yang cantik, sedangkan para murid yang lain menjadi iri. Ternyata ini adalah rencana Nano dari awal. Terima kasih telah menonton ya teman-teman. Tolong like, komen, share, dan subscribe.